Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 7 episode 3 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Terlihat Lin Langtian mulai mengeluarkan kekuatan aslinya dengan aura yang gelap. Aura kegelapan itu menggantung megah di langit seperti sebuah tirai hitam setinggi 100 kaki dan disertai sebuah aura kuno, sehingga semua orang pun menjadi begitu takjub dan semua mata mulai tertuju pada aura kegelapan itu. Tak jauh dari sana, tepatnya di arena pertempuran lain, Qin Tian dari Kekaisaran Tianyuan menjadi begitu terkejut oleh gelombang aura kegelapan tersebut. Tatapannya dengan cepat bergeser. Wajahnya yang biasanya tersenyum kini malah tampak tidak senang. Dalam perang 100 kekaisaran, Qin Tian selalu saja ingin menjadi titik fokus yang tak terbantahkan, terlepas dari kekuatan ataupun latar belakang. Namun, pusat perhatian kini direbut oleh pertempuran Lindong dan Lin Langtian. Hal ini membuat Qin Tian merasa tidak senang. Pasalnya, karena Lindong dan Lin Langtian berasal dari kerajaan peringkat rendah, Qin Tian mengaku begitu penasaran kepada Lin Langtian yang bisa mendapatkan dan mampu menggunakan roh Yuan sebagai persembahan kepada jiwa seni bela dirinya. Dengan tatapan dinginnya, Qin Tian menjadi begitu kaget saat mencoba mengidentifikasi niat yang dimiliki oleh Lin Langtian dalam sekejap. Namun, ia tetap berusaha untuk tenang. Dia yakin kalau gerakan pembunuh Lin Langtian tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, Qin Tian juga memiliki sebuah reputasi sebagai petarung paling kuat di peringkat emas Nirwana dan tidak hanya sebatas omongan. Qin Tian kemudian mencoba menebak gerakan Lin Langtian kali ini yang seharusnya bisa menyingkirkan Lindong dengan tingkat kemenangan sebanyak 80%. Di waktu yang sama, aura kegelapan itu seketika meledak dan di baliknya keluar suatu sosok yang mirip Susanoo yang dipenuhi oleh aura jahat dan aura kuno yang membuat semua orang merinding ketakutan. Pada saat itu, Lin Langtian menatap Lindong dengan senyum jahat, disertai dengan Susanoo hitam berdiri di belakangnya dan wajahnya yang menakutkan. Perlahan, Lin Langtian mengangkat tangan kanannya dan niat membunuh seketika menggila memenuhi dirinya. Ketika Lin Langtian mengangkat tangan, sosok hitam di belakangnya juga mengangkat lengan kurusnya dan dengan cepat mengerahkannya ke Lindong. Melihat hal demikian, sontak Lindong mulai merasa dirinya terkunci oleh suatu serangan yang tak terhindarkan. Di momen yang serupa, tekanan besar langsung menghantam Lindong, sehingga wajah Lindong pun menjadi sedikit ketakutan karena bahaya besar tersebut. Lindong, kita telah berjuang bertahun-tahun. Inilah saatnya untuk mengakhirinya. Setelah menghabisimu, aku akan merawat keluarga cabang Kotayanmu dengan baik. Hehehe, ucap Lin Langtian dengan ekspresi menyeringai dan matanya berubah merah. Lin Langtian kemudian langsung mengarahkan jarinya ke langit dan mengeluarkan sebuah teknik jari surgawi Yimo, sehingga Susanoo hitam di belakangnya juga ikut mengetukkan jarinya. Akibatnya dari arah langit tiba-tiba saja seberkas kegelapan setinggi lebih dari 10 kaki melesat seperti komet hitam, merobek langit dan dengan cepat mengarah ke Lindong seperti jari kematian. Akibatnya, kekuatan jari penghancur yang terkandung dalam aura kegelapan itu membuat semua orang di puncak gunung tertegun. Bahkan, praktisi peringkat emas Nirwana menjadi pucat dan sangat amat ketakutan. Bukan tanpa alasan, mereka sangat merasa takut karena mereka tahu kalau menghadapi serangan itu sama saja seperti dengan menghadapi kematian. Tak jauh dari sana, Lan Ying yang baru saja menang dalam pertempurannya terlihat sedang menatap aura kegelapan Susanoo hitam dengan mata yang penuh ketakutan. Selain itu, dia juga tidak bisa membayangkan kalau Lin Langtian dapat melakukan serangan sekuat itu, hingga membuatnya berpikir apakah orang-orang dari kekaisaran yang besar benar-benar berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Meskipun begitu, Lindong tak menyerah begitu saja. Ia bergegas membuat sebuah segel keterampilan naga terwujud, Aegis naga hijau yang membentuk sebuah kepala naga, sehingga cahaya hijau cemerlang seketika menyembur dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Setelah itu, tampak cahaya hijau dengan cepat mengelilingi tubuh Lindong dan membentuk sosok ilusi naga hijau raksasa. Alhasil, aura naga langit yang dulu sempat ditinggalkan oleh King Zi di dantian Lindong tiba-tiba meletus dan memenuhi tubuh Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Naga hijau raksasa itu kemudian meraung ke arah langit serta menciptakan sebuah gelombang kecut yang menyapu seluruh arena. Hingga pada akhirnya, naga hijau raksasa segera menelannya dan membentuk pertahanan berupa Aegis naga hijau.
Aegis naga hijau yang sangat besar itu nampak dikelilingi oleh cahaya hijau bersinar dengan sisik naga hijau dan aura kuno yang menakjubkan terpancar darinya. Tubuh Aegis naga hijau membuat para panatua sekte Dao menjadi terkejut dan serentak mengatakan pertahanan itu merupakan sebuah pertahanan yang begitu kuat. Menurut para panatua sekte Dao, Aegis naga hijau itu adalah seni bela diri defensif yang sangat tangguh. Di waktu yang sama, semua orang di puncak gunung sontak menatap pertahanan tubuh Aegis naga hijau itu. Hingga pada akhirnya, serangan dari aura kegelapan Susanoo itu segera menembus langit dan menghantam pertahanan Aegis naga hijau. Hantaman dari aura kegelapan itu mengakibatkan sebuah ledakan disertai dengan dering yang tajam bergema di seluruh langit dan bumi. Pada saat itu, pancaran aura kegelapan mampu merobek atmosfer dan menghantam pelindung naga hijau besar dengan kekuatan yang menakjubkan. Bahkan, juga terdengar sebuah suara hantaman keras yang bergema di seluruh arena, mengakibatkan tempat itu bergetar dan menyebar seperti kilat. Riak energinya sampai-sampai menghancurkan panggung pertempuran dan menimbulkan garis retakan besar. Lalu, pelindung Aegis naga hijau yang mengelilingi panggung pun meledak, memancarkan suara retak yang menusuk ke telinga orang-orang sekitar. Suara itu terdengar seperti sebuah gemuruh menyapu yang area itu, diikuti oleh badai energi yang destruktif. Dan di sana nampak bentuk terdistorsi seketika muncul di titik tabrakan kedua kekuatan. Akibatnya, Aegis naga hijau dan aura kegelapan itu pun tercampur hingga menciptakan pemandangan yang tampak seperti akhir dunia. Tabrakan dari kedua kekuatan itu benar-benar tidak bisa dijelaskan dan membuat jiwa orang-orang bergetar. Bahkan, penghalang cahaya keras yang ditempatkan Liu Tong saja seketika berubah menjadi sangat terdistorsi dan mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Liu Tong yang melihat pemandangan ini, alisnya tidak punya pilihan selain kembali mengambil tindakan lagi dan secara bertahap menstabilkan penghalang cahaya itu. Selesai memperkuat penghalang cahaya, sontak ekspresi terkejut juga melintas di bagian dalam matanya. Dia jelas terkejut bahwa Lindong dan Lin Langtian benar-benar bisa menciptakan kekuatan destruktif saat bertukar pukulan. Menurutnya, tabrakan antara kekuatan itu cukup untuk merobek 5 ahli tahap Nirwana Yuan menjadi berkeping-keping. Di tengah-tengah situasi yang menegangkan itu, banyak mata yang menatap ke bagian dalam arena. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Lindong akan mampu bertahan saat menghadapi serangan yang agak menakutkan dari Lin Langtian kali ini. Tak berselang lama, pertahanan Aegis naga hijau perlahan-lahan mulai melemah, sehingga Lin Langtian pun mulai beranggapan kalau ini adalah akhir dari pertarungan. Meskipun begitu, secara tiba-tiba pertahanan Aegis naga hijau dalam sekejap kembali menguat dan malah menjadi sangat kuat. Sontak, puncak gunung benar-benar dibuat gempar oleh kejadian ini. Nampak ekspresi terguncang muncul di mata cukup banyak orang dengan seruan-seruan dari mereka. Menurut orang-orang, serangan Lin Langtian sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan ahli panggung 5 Yuan Nirwana akan kesulitan memblokirnya. Bahkan, semua orang yang hadir telah melangkah ke peringkat emas Nirwana, terkecuali mereka yang langka. Kemungkinan tidak ada yang akan memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan Lin Langtian ini. Namun, kekuatan Lindong justru membantah pendapat orang-orang itu. Hanya dengan mengandalkan kekuatan dari ranah 4 Yuan Nirwana, ia mampu menahan serangan ganas itu secara langsung. Oleh karena itulah semua orang terkejut. Akibatnya, Lin Langtian pun menjadi begitu kewalahan dan mulai kehabisan akal untuk dapat mengalahkan Lindong. Tak menyerah begitu saja, Lin Langtian dengan penuh keganasan mencoba untuk mencari celah dan kembali memberikan serangan kepada Lindong. Namun, lagi-lagi, Aegis naga hijau berhasil dengan cepat membuat Lindong aman dari serangan tersebut. Hal demikian benar-benar membuat Lin Langtian menjadi sangat terkejut. Ia merasa tak menyangka kalau Lindong mampu mematahkan segala serangannya dengan sangat cepat. Tak berhenti sampai di situ, Lin Langtian harus terkejut lagi ketika melihat meningkatnya Aegis naga hijau yang tampak menjadi sebuah armor skala naga yang memiliki sebuah senjata berupa cakar naga. Tanpa rasa ragu, Lindong mulai mengulurkan tangannya yang perlahan-lahan berubah menjadi cakar naga berwarna hijau. Lalu, cakar naga itu langsung menyerang dada Lin Langtian dengan kekuatan yang mengerikan. Akibatnya, riak energi seketika terbentuk di ujung cakar naga dan dengan cukup kuat merobek tubuh emas Nirwana panggung 5 Yuan milik Lin Langtian. Melihat serangan itu, Lin Langtian segera meresponnya dengan menggunakan Susanoo kegelapan yang menembus ruang kosong dan bertabrakan dengan cakar naga Lindong. Alhasil, serangan mereka berdua mengakibatkan sebuah ledakan energi menakutkan seluruh arena. Di tengah-tengah ketegangan itu, Lin Langtian tersenyum sinis sambil mengatakan kalau kekuatan Lindong cukup bagus, tapi sayangnya masih belum cukup untuk membunuh Lin Langtian.
Mendengar perkataan Lin Langtian, Lindong pun sontak tertawa dingin dan mengatakan bahwa ia belum mengerahkan semua kekuatannya. Pada saat yang sama, energi hijau mulai menyala di tangan lainnya dan seketika juga berubah menjadi cakar naga berwarna hijau. Kali ini kita bisa mengetahui bahwasanya pemahaman Lindong tentang keterampilan naga surga hijau meningkat pesat setelah banyak pertempuran. Lantas, cakar naga itu kembali menyerang dan menciptakan sebuah riak energi menakutkan. Lin Langtian pun menjadi semakin marah. Ia tidak menyangka kalau Lindong masih dapat bertahan dan mampu untuk menambah serangannya. Dengan rawangan dalam, Lindong mengumpulkan aura naga surgawi ke dalam otot dan tulangnya, lalu mengubah kedua lengannya menjadi tangan naga besar. Namun, di saat yang sama rasa sakit menyebar dari tulangnya, membuat dirinya menjadi tersiksa dan matanya semakin merah. Dengan kata lain, tubuh yang biasa-biasa saja tidak akan mampu menanggungnya. Meskipun begitu, rasa sakit yang ia rasakan berhasil membuat aura naga langit menjadi sangat kuat. Bahkan Lindong masih dapat tersenyum dingin ke arah Lin Langtian. Dengan tangan naga yang baru terbentuk, Lindong langsung menyerang Lin Langtian dengan kekuatan mengerikan. Serangan itu mengakibatkan riak energi menyapu seluruh arena dan membuatnya terdistorsi. Lin Langtian benar-benar menjadi terkejut saat melihat serangan itu, sehingga dia perlahan-lahan mencoba untuk mundur. Akan tetapi Lindong tak membiarkannya begitu saja. Ia dengan cepat mengejar Lin Langtian dengan tangan naganya dan terus menyerang ke arah Susanoo kegelapan yang melindungi Lin Langtian. Dan dawar! Ledakan suara terdengar keras ketika tinju Lindong mendarat di sosok hitam gelap itu, memaksa mundur sosok tersebut hingga bertabrakan dengan penghalang cahaya. Lindong terus menyerang, tinjunya menghantam sosok hitam tanpa henti. Pada saat itu, suara retakan tiba-tiba terdengar di tengah serangan Lindong. Susanoo kegelapan itu ternyata mulai menunjukkan tanda-tanda pecah. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu pun menjadi sangat syok, sebab kali ini mereka melihat sosok Lindong yang begitu kejam dan kuat. Pada saat ini, pukulan dari tinju naga hijau benar-benar menghantam Susanoo kegelapan seperti sebuah badai. Kali ini Moling, Liu Bei dan yang lainnya sependapat kalau Lindong saat ini persis seperti iblis gila. Selain itu, Moling, Liu Bei dan yang lainnya juga tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Jelas, itu juga pertama kalinya mereka melihat Lindong yang biasanya tenang bertindak dengan kegilaan seperti itu. Riak energi yang menyebar dari tinju naga Lindong membuat semua orang mengerti dengan jelas bahwa ketika tinju itu mendarat, bahkan badan emas Nirwana Alitap 5 Yuan Nirwana akan mengalami kesulitan untuk bertahan. Dalam menghadapi badai pukulan itu, ahli ranah 5 Yuan Nirwana lainnya sudah pasti akan dihancurkan menjadi sampai berdarah-darah. Di waktu yang sama, Lin Langtian bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dengan liar menembus Susanoo kegelapan dan mengikis ke tubuh asli Lin Langtian. Sehingga Lin Langtian benar-benar berjuang mati-matian untuk menahan serangan tersebut. Ia sadar bahwa jika Lindong terus memukul dengan cara yang brutal seperti sekarang, bahkan dengan jiwa bela dirinya tidak akan mampu melindungi tubuhnya dan Lin Langtian pun akan mati tanpa keraguan. Di tengah-tengah serangan yang Lindong berikan, Lindong berkata bahwasanya nama Lin Langtian sebagai seorang jenius telah Lindong ingat sejak ia masih sangat muda. Usut punya usut, Lin Langtian ternyata adalah satu-satunya orang yang pertama kali Lindong benci ketika ia memulai pelatihannya. Pasalnya, Lin Langtian pernah membuat ayah Lindong jatuh lumpuh, bahkan nyaris membuat Lindong kehilangan keluarganya. Sehingga satu-satunya tujuan Lindong untuk menjadi kuat hanya untuk membunuh Lin Langtian saja dan membalaskan dendam ayahnya.